Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview beberapa jurnal. Yang pertama yaitu jurnal berjudul How University Lectures Display of Emotion Affects Students' Emotion, Failure Attribution, and Behavioral Tendencies in Jerman, Rusia, and the United States, yang membahas tentang pengaruh konteks budaya pendidikan terhadap emosi mahasiswa, atribusi kegagalan, dan kecenderungan perilaku setelah menerima respon negatif. Pada penelitian tersebut, mahasiswa berpartisipasi menyelesaikan survei online dengan membaca teks. Dapat diketahui bahwa mahasiswa Jerman dan Amerika memiliki emosi yang lebih setelah menerima respon yang diberikan. Sedangkan mahasiswa Rusia cenderung menghubungkan kegagalan dengan faktor eksternal dan cenderung menerima kegagalan tersebut. Selain itu, terdapat efek transmisi yang ditemukan karena mahasiswa tersebut merasa marah ketika dosen menunjukkan kemarahan secara keseluruhan. Dari penjelasan teman saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori emosi yang kita dapatkan dari jurnal tersebut itu merepresentasikan teori dari Cannon-Bart. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, teori Cannon-Bart yang didapat dari jurnal ini itu dapat kita ketahui bahwa stimulus yang didapatkan mahasiswa berupa reaksi atau respon negatif dari dosen itu menimbulkan emosi yang berlebih. Nah, itu melalui korteks cerebral dan juga menimbulkan reaksi fisiologis. Gitu. Apa yang kita ketahui tentang pengaruh emosional pada kognisi sosial, perspektif ilmu saraf sosial? Investigasi ilmu saraf pengaruh emosional pada kognisi sosial telah didominasi oleh hipotesis penanda somatik dan teori proses ganda. Teori proses ganda yakni teori yang menjelaskan tingkat perilaku analisis. Ada beberapa variasi dari teori proses ganda, tetapi mereka umumnya mengandaikan bahwa ada dua metode penalaran yang membentuk penilaian dan keputusan. Yang pertama yakni secara otomatis atau cepat dan terkontrol atau terstruktur. Penelitian ini belum bisa memberikan bukti yang kuat bahwa pengaruh emosional pada kognisi sosial bergantung pada sistem syaraf yang mengkode sinyal tubuh dari gairah atau penalaran emosional dari mode penalaran lainnya. Nah, di sini terdapat dua tahap perubahan syaraf. Yang pertama, perubahan syaraf terjadi karena adanya emosi yang timbul. Yang kedua, perubahan syaraf terjadi karena terdapat perubahan yang berbeda pada saat penilaian kognitif sosial. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa mempengaruhi model in situ merupakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami ilmu syaraf dan psikologis tentang peran emosi dalam kognisi sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal variasi dan konsistensi dalam kaitan antara agama dan regulasi emosi oleh Alan Fiskin. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kaitan antara agama dan regulasi emosi yang diulas di atas, agama-agama yang menempatkan nilai lebih besar pada keadaan internal dapat menumbuhkan keyakinan yang lebih rendah tentang pengendalian emosi. Agama yang memberi nilai lebih besar pada pembentukan lingkungan dapat menumbuhkan keinginan yang lebih besar untuk pengaruh positif gairah tinggi daripada pengaruh positif gairah rendah. Agama-agama dengan visi eskatologi yang lebih jelas dapat mendorong penggunaan yang lebih besar dari taktik penilaian ulang peramaian emosional. Sumber variasi kedua muncul dari interaksi dengan konteks nasional yang mungkin menekankan hubungan antara agama dan regulasi emosi. Teori yang dapat diambil dari jurnal yang saya jelaskan yaitu teori Cannon-Bart, dikarenakan agama mempengaruhi seseorang untuk mendorong berperilaku yang positif dan orang tersebut akan memproses stimulus yang berupa doktrin positif terus diolah otak, lalu otak akan mempengaruhi peran fisiologis. Saya Saski bersama teman saya Ervina akan mereview jurnal berjudul Perhatian Mendorong Emosi. Perhatian visual sukarela meningkatkan persepsi intensitas emosional. Dan saya bersama teman saya akan menganalisis teori yang digunakan.
Perhatian dan emosi adalah sistem psikologis yang fundamental. Sudah terbukti bahwa emosi meningkatkan perhatian. 3 percobaan dilaporkan di sini, mendemonstrasikan arah kasual yang terbalik. Perhatian visual secara sukarela meningkatkan perasaan emosi. Dalam eksperimen 1, peserta berulang kali mengarahkan perhatian ke objek target selama pencarian berurutan. Peserta kemudian merasakan reaksi emosional mereka terhadap objek target lebih kuat daripada reaksi mereka terhadap objek kontrol. Selanjutnya, eksperimen 2 dan 3 menggunakan prosedur spasial untuk memanipulasi perhatian visual sukarela. Perhatian yang diberikan secara spasial meningkatkan emosional yang dirasakan. Peserta mempersepsikan objek yang diberi isyarat spasial lebih kuat secara emosional daripada objek yang tidak diberi isyarat, bahkan ketika peserta diminta untuk melatih nama objek yang tidak diberi isyarat. Hal ini menunjukkan bahwa efek intensifikasi dari perhatian tidak bergantung pada latihan mental yang lebih ekstensif. Di seluruh eksperimen, intensitas relatif dari dua sensasi dapat berubah ketika salah satunya diperhatikan dan yang lainnya tidak. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa teori emosi yang digunakan dalam jurnal tersebut merupakan representasi teori yang diusung oleh Cannon-Bard. Nah, demikian review jurnal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.